Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ravena Tirta, NIM 2019 A1H082, kelas 4B PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam non-hayati, yaitu matahari, yang ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah praktikum IPS SD, yaitu Nur Aprilia Utami MPD. Sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, salah satunya yaitu matahari. Matahari adalah bola raksasa yang terbentuk dari gas hidrogen dan helium. Matahari termasuk bintang berwarna putih yang berperan sebagai pusat tata surya. Seluruh komponen tata surya termasuk 8 planet dan satelit masing-masing. Planet-planet kerdil, asteroid, komet, dan debu angkasa berputar mengelilingi matahari. Kemudian di samping sebagai pusat peredaran, matahari juga merupakan sumber energi untuk kehidupan yang berkelanjutan. Panas matahari menghangatkan bumi dan membentuk iklim, sedangkan cahayanya menerangi bumi serta dipakai oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Tanpa matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi karena banyak reaksi kimia yang tidak dapat berlangsung. Kemudian karakteristik umum matahari. Matahari berbentuk bola yang berpijar dengan senyawa penyusun utama berupa gas hidrogen 74% dan helium 25% terionisasi. Senyawa penyusun lainnya terdiri dari besi, nikel, silikon, sulfur, magnesium, karbon, neon, kalsium, dan kromium. Cahaya matahari berasal dari hasil reaksi fusi hidrogen menjadi helium. Kemudian matahari di dalam area terdalam dari matahari yang memiliki suhu sekitar 15 juta derajat Celcius, 27 juta derajat Fahrenheit. Berdasarkan perbandingan radius atau diameter, bagian inti berukuran 1/4 jarak dari pusat ke permukaan dan 1 atau 64 total volume matahari. Kemudian pergerakan matahari. Ilustrasi rotasi matahari terdapat perubahan posisi bintik matahari selama terjadi pergerakan. Matahari mempunyai dua macam pergerakan, yaitu yang pertama, matahari berotasi pada sumbunya dengan selama sekitar 27 hari. Untuk mencapai satu kali putaran, gerakan rotasi ini pertama kali diketahui melalui pengamatan terhadap perubahan posisi bintik matahari. Sumbu rotasi matahari miring sejauh 7,25 derajat dari sumbu orbit bumi, sehingga kutub utara matahari akan lebih terlihat di bulan September, sementara kutub selatan matahari lebih terlihat di bulan Maret. Matahari bukanlah bola padat melainkan bola gas, sehingga matahari tidak berotasi dengan kecepatan yang seragam. Ahli astronomi mengemukakan bahwa rotasi bagian interior matahari tidak sama dengan bagian permukaannya. Yang kedua, bagian inti dan zona radiatif berotasi bersamaan, sedangkan zona konvektif dan fotosfer juga berotasi bersama, namun dengan kecepatan yang berbeda. Bagian ekuatorial tengah memakan waktu rotasi sekitar 24 hari, sedangkan bagian kutubnya berotasi selama sekitar 31 hari. Sumber perbedaan waktu rotasi matahari tersebut masih diteliti. Matahari dan keseluruhan isi tata surya bergerak di orbitnya mengelilingi galaksi Bima Sakti. Matahari terletak sejauh 28.000 tahun cahaya dari pusat galaksi Bima Sakti. Kecepatan rata-rata pergerakan ini adalah 828.000 km per jam, sehingga diperkirakan akan membutuhkan waktu 230 juta tahun untuk mencapai satu putaran sempurna mengelilingi galaksi. Kemudian ciri khas matahari. Ada beberapa ciri khas matahari, yaitu yang pertama, prominensa atau lidah api matahari. Kemudian bintik
matahari. Nah, bintik matahari adalah granula-granula cembung kecil yang ditemukan di bagian fotosfer matahari dengan jumlah yang tak terhitung. Bintik matahari tercipta saat garis medan magnet matahari menembus bagian fotosfer. Kemudian angin matahari. Angin matahari terbentuk aliran konstan dari partikel-partikel yang dikeluarkan oleh bagian atas atmosfer matahari. Kemudian badai matahari. Badai matahari terjadi ketika ada pelepasan seketika energi magnetik yang terbentuk di atmosfer matahari. Kemudian manfaat dan peran matahari. Matahari adalah sumber energi bagi kehidupan. Matahari memiliki banyak manfaat dan peran yang sangat penting bagi kehidupan, seperti panas matahari memberikan suhu yang pas untuk kelangsungan hidup organisme di bumi. Bumi juga menerima energi matahari dalam jumlah yang pas untuk memberi air tetap berbentuk cair, yang mana merupakan salah satu penyokong kehidupan. Selain itu, panas matahari memungkinkan adanya angin, siklus, hujan, cuaca, dan iklim. Kemudian cahaya matahari dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan berklorofil untuk melangsungkan fotosintesis sehingga tumbuhan dapat tumbuh serta menghasilkan oksigen dan berperan sebagai sumber pangan bagi hewan dan manusia. Makhluk hidup yang sudah mati akan menjadi fosil yang menghasilkan minyak bumi dan batu bara sebagai sumber energi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya.